Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini, video pembelajaran ini akan bahas terkait labor union, employee relation, and safety and healthy. Labor union, istilah dalam bahasa Inggris apabila di dunia pekerja itu namanya adalah serikat pekerja ya. Apa itu serikat pekerja? Jadi serikat pekerja adalah organisasi yang muncul untuk mewakili kepentingan karyawan di tempat kerja dan untuk memastikan perlakuan yang adil ketika muncul konflik antara karyawan dengan perusahaan. Ya, biasanya kita kenal ada serikat pekerja, ada serikat buruh dan lain-lain ya. Itu dinamakan dengan labor union. Mengapa di dunia kerja itu muncul yang namanya serikat pekerja ya? Jawabannya adalah serikat pekerja muncul dari sebuah kebutuhan. Ya, perusahaan ini sering kali menempatkan keputusan yang tidak menguntungkan bagi para pekerja atau karyawan, misalnya upah yang rendah atau kondisi kerja yang tidak aman bagi para karyawan. Sehingga dibutuhkan kesatuan dan upaya bersama dari karyawan sehingga mereka memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bisa menegosiasikan dan mendapatkan ketentuan yang lebih baik atau hak-hak mereka yang lebih baik. Ya, makanya ada kita kenal sebagai Hari Buruh Nasional. Ya, itu termasuk dari serikat pekerja untuk karyawan. Kemudian mengapa karyawan itu mau atau harus bergabung dalam serikat pekerja ya? Yang pertama adalah karena ketidakpuasan kepada manajemen perusahaan dalam hal yang jelas adalah kompensasi. Kemudian keamanan jabatan, sikap manajemen, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan akan saluran sosial, membuka jalan atau peluang untuk menjadi pemimpin, dan bisa jadi dipaksa oleh rekan kerjanya. Kemudian ada perundingan bersama atau collective bargaining agreement. Ya, yang pertama, serikat pekerja adalah organisasi yang muncul untuk mewakili kepentingan karyawan di tempat kerja dan untuk memastikan perlakuan yang adil ketika muncul konflik antara karyawan dengan perusahaan. Nah, kedua, ya, ketika muncul konflik dan perlakuan yang tidak adil, pemimpin dan perwakilan serikat pekerja itu dengan itikat baik mengadakan negosiasi tentang hal tersebut dengan perwakilan manajemen. Nah, proses negosiasi ini disebut dengan perundingan bersama atau collective bargaining. Kemudian yang ketiga adalah hasil perundingan yang menjabarkan kesepakatan yang dicapai antara serikat pekerja dan perwakilan dalam negosiasi tersebut dibuat ya dalam suatu dokumen tertulis yang dinamakan collective bargaining agreement atau perjanjian perundingan bersama. Kemudian isu atau masalah apa sih yang dibahas dalam collective bargaining ini? Yang pertama adalah pengakuan terhadap serikat pekerja. Termasuk di dalamnya adalah hak dan fungsi dari serikat pekerja. Biasanya di dalam suatu organisasi apabila ada serikat atau ada semacam organisasi buruh gitu ya, itu biasanya tidak diakui oleh perusahaan. Sehingga kalaupun mereka mau komplain, mau protes, mau negosiasi itu tidak akan direspon oleh perusahaan. Ya, ini termasuk ke dalam masalah-masalah yang harus dibahas dalam collective bargaining atau keputusan bersama. Kemudian keamanan serikat pekerja, ya. Ini adalah memastikan bahwa serikat pekerja itu akan terus ada dan bisa untuk menjalankan fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi, besaran gaji, upah, uang pesangon, premium pay, banyaknya libur yang dibayar, premi, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada prosedur pengaduan. Ini proses formal dari perusahaan yang memungkinkan karyawan untuk mengungkapkan keluhan tanpa membahayakan posisi dan pekerjaannya. Biasanya kalau kita mengadu itu kan ada posisi yang terancam, ada seseorang yang terancam, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang terancam kalau misalkan kita mengadu atau kita berkeluh kesah. Ya, dalam serikat pekerja ini kita bisa ada lah ya tempat untuk mengadu istilahnya. Kemudian ada keamanan pekerja. Ini memastikan bahwa pekerja mendapatkan keamanan dalam pekerjaan atau jabatannya. Penentuan senioritas dan proses promosi. Dan yang keenam adalah faktor terkait pekerjaan, misalnya saja peraturan kerja, standar kerja, keselamatan kerja, jam kerja, dan lain-lain.
Next, kita masuk ke health and safety atau kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja ini adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian ada keselamatan kerja. Ini adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini adalah variabel yang masih jarang digunakan untuk penelitian ya, K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ini merupakan salah satu variabel di manajemen sumber daya manusia yang cukup menarik untuk diteliti. Masih di dalam health and safety, kesehatan dan keselamatan kerja, alasan perlunya menjalankan program keselamatan kerja adalah yang pertama, itu mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Yang kedua adalah mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntutan hukum dari karyawan. Dan yang kelima adalah tanggung jawab sosial kepada karyawan. Kemudian apa sih itu penyebabnya? Kenapa karyawan itu bisa terjadi kecelakaan di tempat kerja ya? Penyebab kecelakaan kerja pertama adalah kejadian yang kebetulan. Jadi ini kecelakaan terjadi karena kebetulan sehingga berada di luar kontrol dari manajemen perusahaan. Contohnya, ketika berjalan di halaman perusahaan kemudian karyawan tertimpa ranting pohon ya atau tidak sengaja. Kemudian kondisi tidak aman meliputi peralatan yang tidak terawat, peralatan rusak, prosedur berbahaya di sekitar peralatan, penerangan dan ventilasi yang kurang baik, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada perilaku karyawan yang tidak aman. Kecelakaan lebih banyak terjadi pada karyawan yang impulsif, suka mencari sensasi, kurang teliti, sangat ekstrovert, tidak sabaran, dan perhatiannya mudah untuk teralihkan. Ketika terjadi kecelakaan kerja, pasti ada cara atau solusi untuk mengurangi kecelakaan yang ada di tempat kerja. Yang pertama adalah menghilangkan kondisi yang tidak aman menggunakan peralatan pengaman. Yang kedua adalah pelatihan, kemudian penempatan karyawan pada posisi yang tepat, sosialisasi menggunakan poster ya dan insentif. Kemudian ada pembuatan kebijakan keamanan dan juga melakukan audit atau inspeksi keamanan dan kesehatan secara teratur. Mengendalikan biaya kompensasi pekerja. Jika kecelakaan terjadi, karyawan dapat berpaling pada asuransi kompensasi pekerja dari pemberi kerja untuk menutup pengeluaran dan kerugiannya. Nah, waktu untuk melakukan pengendalian klaim kompensasi pekerja adalah sebelum kecelakaan kerja terjadi atau ketika awal pertama kali karyawan bekerja, di mana perusahaan telah mendaftarkan karyawan tersebut kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut ya. Dalam hal ini di luar kewajibannya yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah asuransi swasta. Keamanan kerja dan manajemen risiko. Yang pertama ada keamanan di tempat kerja. Jadi keamanan di tempat kerja ini meliputi pembentukan fungsi keamanan formal, melindungi kekayaan intelektual perusahaan, mengembangkan rencana manajemen krisis, membentuk prosedur pencegahan pencurian dan penipuan, pencegahan kekerasan tempat kerja, dan memasang sistem keamanan. Yang kedua adalah manajemen risiko. Nah, biasanya manajemen risiko ini bisa menjadi satu mata kuliah ketika nanti teman-teman semua lanjut untuk studi ya. Dan biasanya ada di dalam satu subbab tersendiri, manajemen risiko, ada bukunya. Ya, kenapa kita perlu mempelajari manajemen risiko? Karena ketika kita bekerja sangat memungkinkan kita untuk menerima risiko-risiko yang sebelumnya belum terfikirkan gitu ya. Jadi manajemen risiko perusahaan adalah proses untuk menilai paparan terhadap risiko yang akan terjadi dan menentukan cara terbaik untuk menghapus, mengelola, atau bahkan mengurangi risiko. Yang ketiga adalah mencegah kekerasan. Jadi kekerasan terhadap karyawan adalah salah satu resiko perusahaan ya atau resiko internal yang bisa dicegah. Ini merupakan suatu permasalahan yang cukup besar.
Mencegah dan mengatasi kekerasan di tempat kerja. Yang pertama adalah meningkatkan tindakan keamanan. Meningkatkan tindakan keamanan adalah lini pertahanan pertama baik kekerasan yang dilakukan oleh rekan kerja, pelanggan maupun orang luar. Yang kedua adalah meningkatkan penyaringan karyawan. Sekitar 30% serangan di tempat kerja itu justru dilakukan oleh rekan kerja sendiri ya. Jadi perlu adanya penyaringan pelamar yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Selain itu, perusahaan bisa menyaring ulang dan dengan mengeluarkan karyawan yang memang memiliki potensi menimbulkan kekerasan. Kemudian mengidentifikasi kekerasan di tempat kerja. Perusahaan melakukan identifikasi yang dapat menunjukkan karyawan yang mana yang berpotensi melakukan kekerasan. Yang pertama adalah tindakan kekerasan di dalam atau di luar pekerjaannya. Yang kedua, perbuatan melanggar keamanan yang serius. Dan yang ketiga adalah perilaku membangkang dengan ancaman kekerasan. Menyusun program keamanan dasar. Jadi keamanan di tempat kerja berhubungan dengan melindungi karyawan dari resiko keamanan internal dan eksternal. Seringkali dimulai dengan keamanan fasilitas. Nah, dalam istilah yang paling sederhana, kita bisa menerapkan program keamanan dasar yang memerlukan 4 langkah. Yang pertama adalah menganalisis tingkat resiko yang ada. Kemudian memasang sistem keamanan mekanis, alamiah, dan organisasi. Nah, menganalisis tingkat resiko ini diawali dengan menganalisis setiap lingkungan dan fasilitas yang ada di perusahaan, seperti akses ke area penerima tamu, kemudian keamanan interior, keterlibatan otoritas, penanganan pos, evakuasi, dan sistem cadangan. Nah, keamanan mekanis ini merupakan penggunaan sistem keamanan seperti misalnya kunci atau tanda bahaya, sistem kendali akses, dan sistem pengawas. Kemudian keamanan alamiah ini menggunakan atau lebih memanfaatkan fitur alamiah dan arsitektural fasilitas untuk meminimalisir permasalahan keamanan. Yang ketiga adalah keamanan organisasi. Ini berarti menggunakan manajemen yang baik untuk meningkatkan keamanan. Contohnya adalah melatih dan memotivasi staf keamanan dengan penjaga lobi dengan baik. Rencana pencegahan tindak kriminal ya, yang pertama adalah filosofi dan kebijakan perusahaan pada tindak kriminal. Jadi pastikan karyawan itu memahami bahwa perusahaan tidak memberikan toleransi kepada karyawan yang melakukan tindak kriminal. Kemudian pelatihan kesadaran tindak kriminal, memberikan penjelasan selama pelatihan dan orientasi bahwa perusahaan bersikap keras dan tegas pada tindak kriminal di tempat kerja. Yang ketiga adalah investigasi terhadap pelamar kerja. Ini selalu melakukan pengecekan latar belakang secara penuh kepada calon pekerja yang sedang melamar. Yang keempat ada manajemen krisis. Ini menetapkan dan mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan dalam peristiwa ancaman bom, kebakaran, atau kejadian urgent lainnya. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.